Ini adalah part ke-26 membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman ke-172. Renungkanlah sesuatu yang Anda bayangkan tidak mampu Anda lakukan, tetapi mau Anda lakukan. Bagaimanakah Anda akan berdiri seandainya Anda tahu Anda mampu melakukannya? Bagaimanakah Anda akan berbicara? Bagaimanakah Anda akan bernafas? Sekarang juga tempatkanlah diri sesuai dengan fisiologi yang akan Anda masuki seandainya Anda tahu Anda mampu melakukannya. Jadikanlah seluruh tubuh Anda memberikan pesan yang sama. Jadikanlah cara Anda berdiri, bernafas, dan wajah Anda mencerminkan fisiologi Anda seandainya Anda tahu Anda mampu melakukannya. Sekarang perhatikanlah perbedaan antara kondisi ini dengan yang sebelumnya. Kalau Anda secara sesuai memelihara fisiologi yang tepat, Anda akan merasa seolah-olah Anda mampu menangani apa yang sebelumnya Anda anggap tidak mampu. Hal yang sama ketika terjadi orang berjalan di atas api. Ketika orang tertentu menghadapi lintasan bara api itu, mereka berada dalam kondisi sepenuhnya yakin dan siap berkat kombinasi antara representasi internal mereka dengan fisiologi mereka. Oleh karenanya mereka bisa berjalan dengan penuh keyakinan dan sehat melintasi bara api tersebut. Tetapi ada orang yang mulai panik pada saat-saat terakhir. Mereka mungkin telah mengubah representasi internal mereka tentang apa yang akan terjadi, sehingga sekarang mereka membayangkan skenario yang terburuk atau panas yang menyengat itu mungkin mengeluarkan mereka dari kondisi yakin sementara mereka mendekati ujung lintasan bara api tersebut. Akibatnya tubuh mereka mungkin gemetaran, ketakutan, atau mereka mungkin menangis atau mematung. Semua otot mereka terkunci atau mereka mengalami beraneka ragam reaksi fisiologi lainnya. Untuk membantu mereka menerobos ketakutan mereka dalam sekejap dan mengambil tindakan terlepas dari keadaan yang tampaknya mustahil itu, saya tinggal melakukan satu hal, mengubah kondisi mereka. Ingatlah, semua perilaku manusia adalah hasil dari kondisinya. Ketika kita merasa kuat dan berakal budi, kita akan mencoba hal-hal yang belum pernah kita coba seandainya kita merasa takut, lemah, dan lelah. Jadi berjalan di atas api tidaklah sekedar mengajari orang secara intelektual, melainkan juga memberi mereka pengalaman mengubah kondisi dan perilaku mereka dalam sekejap untuk mendukung sasaran-sasaran mereka terlepas dari apa yang sebelumnya mereka pikirkan atau rasakan. Apakah yang saya perbuat dengan orang yang gemetaran, menangis, mematung, menjerit di ujung lintasan bara api itu? Suatu hal yang bisa saya perbuat adalah mengubah representasi internalnya. Saya bisa menyuruhnya membayangkan bagaimana perasaannya setelah sukses dan sehat melintasi bara api tersebut. Ini membuatnya menciptakan representasi internal yang mengubah fisiologinya. Dalam hitungan 2 hingga 4 detik, orang ini sudah memasuki kondisi berakal budi. Anda bisa melihatnya mengubah pernapasan dan ekspresi wajahnya. Lalu saya menyuruhnya berjalan dan dia yang lumpuh beberapa detik sebelumnya sekarang berjalan penuh keyakinan melintasi bara api tersebut dan merayakannya di ujung sana. Tetapi terkadang orang mempunyai gambaran-gambaran internal yang jelas tentang dirinya terbakar atau tersandung yang lebih besar daripada representasinya tentang mampu berjalan dengan sukses dan sehat. Maka saya perlu menyuruh mereka mengubah sub-sub cara mereka dulu, dan ini bisa memakan waktu. Pilihan saya yang lain, pilihan yang lebih efisien ketika seseorang betul-betul panik di depan bara api itu adalah mengubah fisiologinya. Toh kalau ia ubah representasi internalnya, sistem syarafnya harus mensinyalkan kepada tubuhnya untuk mengubah posturnya, pola bernafasnya, ketegangan ototnya, dan sebagainya. Jadi mengapa tidak langsung saja ke sumbernya, melewatkan segala komunikasi lainnya dan langsung mengubah fisiologinya? Maka saya suruh orang yang menangis ini mengedahkan ke atas. Dengan melakukan itu, ia mulai mengakses aspek-aspek visual dari neurologinya daripada kinestetik. Hampir seketika ia berhenti menangis. Cobalah sendiri, kalau Anda sedang kecewa atau menangis dan ingin berhenti, mengadahlah ke atas seperti ini. Busungkan dada dan masukilah kondisi visual. Perasaan Anda akan berubah hampir seketika. Anda bisa melakukan ini untuk anak-anak Anda. Ketika mereka terluka,
Suruhlah mereka mengadahkan ke atas, tangisan dan kepedihan akan berhenti, atau setidaknya sangat berkurang dalam sekejap. Lalu, mungkin saya bisa menyuruh orang yang bersangkutan berdiri seperti seandainya ia betul-betul yakin dan tahu bahwa ia sanggup berjalan dengan sukses dan sehat melintasi bara api tersebut. Bernafas dan mengucapkan sesuatu dengan nada suara seseorang yang betul-betul yakin. Dengan cara ini otaknya mendapatkan pesan baru tentang bagaimana ia seharusnya merasa, dan dalam kondisi yang baru ia yang sebelumnya dilumpuhkan oleh ketakutannya bisa menghasilkan tindakan yang mendukung sasaran-sasarannya. Teknik yang sama bisa dipraktekkan setiap kali kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Kita tidak mampu mendekati wanita atau pria itu, kita tidak mampu berbicara dengan bos, dan sebagainya. Kita bisa mengubah kondisi kita dan memberdayakan diri sendiri untuk mengambil tindakan dengan entah mengubah bayangan dan dialog dalam pikiran kita, atau dengan mengubah cara kita berdiri, cara kita bernafas, dan nada suara kita. Idealnya adalah mengubah fisiologi sekaligus nada. Dan setelah melakukan ini kita bisa langsung merasa berakal budi dan mampu menindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil-hasil yang kita inginkan. Demikian pula lah halnya dengan olahraga. Kalau Anda berolahraga keras dan kehabisan nafas, dan Anda terus mengatakan kepada diri sendiri betapa lelah Anda itu atau betapa jauh Anda telah lari, Anda akan memanjakan diri dalam fisiologi seperti duduk atau tersenggal yang mendukung komunikasi tersebut. Tetapi walaupun Anda kehabisan nafas, Anda secara sadar berdiri tegak dan mengarahkan nafas Anda ke tingkatan normal, Anda akan merasa pulih dalam beberapa saat. Selain mengubah perasaan dan oleh karenanya juga tindakan kita mengubah representasi internal dan fisiologi juga akan mempengaruhi proses-proses biokimiawi dan listrik dalam tubuh kita. Studi-studi menunjukkan bahwa ketika orang depresi, sistem kekebalan tubuhnya menjadi kurang efisien, hitungan sel darah putihnya menurun. Pernahkah Anda melihat foto Kirlian seorang? Itu adalah representasi dari energi biolistrik tubuh, dan itu sangat berubah ketika seseorang mengubah kondisi atau suasana hatinya, karena adanya kaitan dengan pikiran dengan tubuh. Dalam kondisi-kondisi yang tegang, keseluruhan medan listrik kita bisa berubah dan kita bisa melakukan hal-hal yang sedianya akan tampak mustahil. Segala yang pernah saya alami dan saya baca mengatakan bahwa tubuh kita mempunyai batas-batas yang jauh lebih sedikit, baik positif maupun negatif, dari yang kita kira. Dr. Herbert Benson yang telah banyak menulis tentang hubungan pikiran atau tubuh menceritakan berbagai kisah mencengangkan tentang kuasa voodoo di berbagai bagian dunia yang berbeda-beda. Dalam sebuah suku Aborigin di Australia, para ahli nujum mempraktekkan suatu adat yang disebut menunjuk tulang. Ini terdiri dari pengucapan mantra yang demikian ampuhnya sehingga korbannya tahu pasti bahwa ia akan menderita penyakit mengerikan dan mungkin mati. Beginilah Dr. Benson menggambarkan suatu kejadian seperti di tahun 1925. Orang yang menemukan bahwa dirinya telah ditulang oleh musuhnya betul-betul kasihan. Ia berdiri ngeri dengan mata memandangi menunjuk mengerikan itu, dan tangannya terangkat seolah-olah untuk mengusir media mematikan yang ia bayangkan dicurahkan ke dalam tubuhnya. Pipinya memucat dan matanya berkaca-kaca dan ekspresi wajahnya menjadi terdistorsi mengerikan. Ia berupaya menjerit, tetapi biasanya suaranya tercekik oleh tenggorokannya, dan yang kelihatannya hanyalah busa di mulutnya. Tubuhnya mulai gemetaran dan otot-ototnya kejang-kejang. Ia terhuyung ke belakang dan jatuh ke tanah, dan setelah beberapa lama tampaknya pingsan. Tetapi tidak lama kemudian ia kejang-kejang kesakitan, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, mulai mengerang. Kematiannya relatif sudah dekat. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda, tetapi itulah salah satu uraian yang paling jelas dan mengerikan yang pernah saya baca. Rasanya saya tak akan meminta Anda mempelajari modelnya, tetapi itu juga salah satu contoh yang paling jelas tentang kuasa fisiologi dan kepercayaan.
Dalam istilah konvensional tidak ada yang diperbuat terhadap orang tersebut, sama sekali tidak ada. Tetapi kuasa kepercayaannya sendiri dan daya fisiologinya sendiri menciptakan daya negatif yang sangat mengerikan, yang ujung-ujungnya menghancurkannya. Apakah pengalaman seperti itu hanya terbatas kepada masyarakat yang kita anggap primitif? Tentu tidak. Proses yang persis sama juga terjadi di sekeliling kita setiap hari. Benson mengatakan bahwa Dr. George L. Angel dari University of Rochester Medical Center telah mengembangkan arsip panjang dari artikel surat kabar dari seluruh dunia menyangkut kematian yang tiba-tiba dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Dalam masing-masing kasusnya itu bukanlah bahwa telah terjadi sesuatu yang mengerikan di dunia luar, melainkan yang bersalah adalah representasi internal korban sendiri yang negatif. Dalam masing-masing kasusnya ada sesuatu yang menjadikan korbannya merasa tiada kuasa, tiada berdaya, dan sendirian. Hasilnya boleh dikata sama seperti dalam ritual aborigin tadi. Yang menarik bagi saya adalah bahwa tampaknya selama ini lebih banyak riset yang menekankan sisi buruk dari hubungan pikiran atau tubuh daripada sisi baiknya. Kita selalu mendengar tentang efek-efek mengerikan dari stres atau tentang orang yang kehilangan kemauan hidup setelah matinya orang yang mereka kasihi. Kita semua tampaknya mengetahui bahwa kondisi-kondisi dan emosi-emosi negatif betul-betul bisa mematikan kita. Tetapi kita kurang mendengar tentang cara-cara kondisi positif yang menyembuhkan kita. Salah satu kisah paling terkenal menyangkut itu adalah kisah tentang Norman Chausen dalam bukunya Anatomy of an Illness. Ia gambarkan secara ajaib pulih dari penyakitnya yang melemahkannya, yang berkepanjangan dengan sering-sering tertawa. Tawa adalah salah satu alat yang Chausin gunakan dalam upaya sadarnya untuk menggerakkan kemauan hidupnya. Sebagian besar dari programnya adalah menghabiskan sebagian besar waktunya menonton film, program televisi, dan buku yang membuatnya tertawa. Ini jelas-jelas mengubah representasi internal konsisten yang ia ciptakan, dan tawa itu secara radikal mengubah fisiologinya, dan oleh karenanya juga pesan-pesan kepada sistem syarafnya tentang bagaimana seharusnya responnya. Ia temukan ternyata terjadi perubahan-perubahan fisik yang positif, dan seketika ia lebih bisa tidur, rasa sakitnya berkurang, keseluruhan kehadiran fisiknya lebih baik. Ujung-ujungnya ia pulih total, walaupun salah seorang dokternya pada mulanya mengatakan bahwa peluangnya untuk pulih total hanyalah 1 dari 500. Chausin menyimpulkan, saya telah belajar untuk tidak pernah meremehkan kapasitas pikiran dan tubuh manusia untuk melakukan regenerasi, bahkan ketika prospeknya tampak sangat suram pun. Daya kehidupan itulah yang mungkin paling tidak dipahami di bumi ini. Ada riset luar biasa yang mulai muncul, yang mungkin menjelaskan pengalaman Chausin maupun yang lainnya yang serupa. Studi-studi ini menelaah cara ekspresi wajah kita mempengaruhi perasaan kita dan menyimpulkan bahwa ternyata bukan soal kita tersenyum ketika merasa senang atau tertawa ketika sedang gembira, melainkan tersenyum dan tertawa itu mendorong proses-proses biologis yang sesungguhnya membuat kita merasa senang. Proses-proses ini meningkatkan aliran darah ke otak dan mengubah tingkatan oksigen, tingkatan stimulasi neurotransmitters pengirim sinyal. Hal yang sama terjadi dengan ekspresi-ekspresi lainnya. Dapatkanlah ekspresi wajah Anda dalam fisiologi ketakutan atau marah atau jijik atau heran, maka itulah yang akan Anda rasakan. Tubuh kita adalah kebun kita, kemauan kita adalah tukang kebun kita. William Shakespeare. Ada kira-kira 80 otot di wajah kita, dan semuanya itu bertindak seperti penghambat aliran darah. Entah untuk menjaga mantapnya pasokan darah, sementara tubuh sedang mengalami ayunan-ayunan liar atau untuk mengubah pasokan darah otak, dan oleh karenanya hingga tingkatan tertentu juga fungsi otak.
Dalam sebuah makalah luar biasa yang ditulis pada tahun 1907, seorang dokter Prancis bernama Israel Weibaun berteori bahwa ekspresi wajah itu sebetulnya mengubah perasaan. Periset lain sekarang ini menemukan hal yang sama, seperti yang dikatakan oleh Dr. Paul Ekman, profesor psikiater di University of California di San Francisco, kepada harian Los Angeles Times 5 Juni 1985. Kita tahu bahwa kalau Anda mempunyai suatu emosi, itu akan tampak di wajah Anda. Sekarang kita telah melihat yang sebaliknya juga. Anda menjadi seperti yang Anda ekspresikan pada wajah Anda. Kalau Anda tertawakan penderitaan Anda tidak akan merasakan penderitaan dalam hati. Kalau wajah Anda menunjukkan duka, Anda pun berduka dalam hati. Sesungguhnya, kata Ekman, prinsip yang sama secara teratur digunakan untuk mengalahkan alat pendeteksi kebohongan. Orang yang menempatkan dirinya dalam fisiologi percaya bahkan ketika mereka berbohong pun akan tampak terpercaya. Semuanya inilah persisnya yang saya sertakan, yang lainnya di komunitas NLP telah bertahun-tahun diajarkan. Sekarang tampaknya seolah-olah komunitas ilmiah akhirnya memverifikasikan apa yang sudah kami temukan bermanfaat. Banyak lagi hal lain dalam buku ini yang akan mereka validasikan di tahun-tahun mendatang. Tetapi Anda tidak perlu menunggu seorang periset akademik untuk menegaskan bagi Anda. Anda bisa langsung menggunakannya dan menghasilkan hasil-hasil yang Anda inginkan sekarang. Itu dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 178. Sekian, bye-bye.